Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, Bapak Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2018, Bapak Dr. Haji Muhammad Faisal SEMM, dan para hadirin webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul di sini sehat walafiat. Lalu, izinkan saya untuk berterima kasih kepada para panitia webinar ini. Karena dengan perjuangan para panitia, webinar siang ini sungguh melampaui ekspektasi saya. Dan saya juga ingin berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato saya di webinar ini, yaitu Webinar Nasional Bela Negara tahun 2023. Di era milenium ini, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi berkembang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Dengan produk domestik bruto yang melebihi 1 triliun dolar Amerika Serikat, Indonesia telah menjadikan dirinya sebagai mitra strategis yang menarik perhatian China dan Amerika Serikat untuk mempengaruhi seluruh kawasan Asia. Negara kita yang tercinta ini telah mengeluarkan beberapa upaya politik untuk menjaga upaya netralitas negara dalam persaingan Amerika-Tiongkok ini. Tetapi, jika ketegangan antara kedua negara terus meningkat, maka apakah Indonesia akan kehilangan netralitasnya? Itulah salah satu pertanyaan yang muncul di kalangan rakyat negara ini saat ini. Sebagai negara yang diapit oleh persaingan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan China, Indonesia telah melaksanakan beberapa peran penting dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Sejarah diplomasi bebas aktif yang telah kita anut sejak kemerdekaan telah memungkinkan negara kita untuk memiliki banyak teman dan sedikit musuh. Berkat hal tersebut, negara ini telah menjadi anggota ASEAN, anggota G20, dan kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024 sampai 2026. Peran dan potensi Indonesia sebagai penengah dalam situasi krisis sangatlah besar dan juga sangat berarti bagi perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Asia Tenggara. Peran dan potensi Indonesia dalam diplomasi politik global harus dilaksanakan dengan cermat dan juga bijak mulai dari sekarang. Mengapa harus dari sekarang? Pertama-tama, kita harus melihat akar-akar permasalahannya terlebih dahulu. 10 tahun yang lalu, China membuat sebuah proyek ambisius yang dinamakan Belt and Road Initiative. Proyek ini memiliki tujuan untuk mengajak negara-negara bekerja sama dengannya. Melihat keuntungan yang dapat diambil dari rencana Tiongkok, Indonesia pun memutuskan untuk bergabung dengan inisiasi ini pada tahun 2017 sampai sekarang. Keuntungan yang didapatkan dari inisiatif ini sungguh besar untuk negara Indonesia. Contohnya, negara kita sekarang memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan WUSH. Selain itu, China juga berinvestasi 8,2 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia terkait infrastruktur pada tahun 2022. Lalu, karena ada masalah kontroversial Laut Cina Selatan baru-baru ini, Amerika Serikat membuat Super Garuda Shield 2023 yang merupakan ambisi untuk memperkuat kemitraan pertahanan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam bentuk latihan militer besar-besaran. Walaupun hasil kerjasama
antara kedua negara tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi rakyat dan militer Indonesia, kita harus sadar bahwa tindakan-tindakan yang diluncurkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat untuk membantu Indonesia dapat mempengaruhi atau bahkan menghancurkan netralitas Indonesia di tengah persaingan mereka. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga netralitasnya. Netralitas bukan hanya tidak berpihak, tetapi juga sebuah upaya dalam menjaga kepentingan nasional dan menghindari konflik negara yang tidak perlu. Netralitas bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan komitmen untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kepentingan nasional. Mengingat akar-akar permasalahan yang ada, Indonesia harus mampu melihat jauh ke depan dan mengantisipasi dampak dari keputusan-keputusan yang akan diambil. Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan dan tidak terjebak dalam konflik kepentingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam diplomasi dan juga kerjasama internasional, Indonesia harus terus berusaha untuk menjaga netralitasnya di tengah persaingan global yang akan semakin kompleks ke depannya. Dalam mengejar netralitas, penting bagi kita untuk memahami bahwa keputusan yang diambil akan memiliki dampak jangka yang panjang. Kita harus senantiasa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perdamaian dan kepentingan bangsa kita. Dari pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus mendukung diplomasi yang bijak, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menjadikan Indonesia sebagai penengah yang kuat dalam mewujudkan perdamaian di seluruh kawasan Asia ini. Bersama-sama, kita dapat menjaga netralitas Indonesia dan berkontribusi pada dunia yang lebih damai dan stabil. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian pidato ini, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi negara ini ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu.